Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Ristanti, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya di kelas KPI 5A. Di video ini saya akan membahas mengenai etika khitobah. Langsung saja, sekarang kita membahas esensi etika khitobah menurut Imam Al-Ghazali. Di antaranya, yaitu yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Kenapa? Karena seorang khatib itu bertanggung jawab penuh terhadap sah tidaknya khutbah yang disampaikan. Juga bertanggung jawab membangkitkan spirit dan memotivasi seluruh jamaahnya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah, setelah itu duduk dengan penuh rasa haibah. Haibah itu kewibawaan. Ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Kenapa tidak boleh berbincang-bincang? Karena berbincang-bincang bisa merusak konsentrasi sekaligus merusak kewibawaan. Yang keempat yaitu melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian naik dan berdiri di tangga mimbar dengan khusyuk. Nah, saat melangkah berdiri menuju mimbar, isi hatinya dengan berzikir kepada Allah. Yang keenam yaitu berputar melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan yang respektif dan empatik. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Kemudian duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian berkhutbah dengan rasa tawadu. Nah, ketika berkhutbah, jangan melakukan penggunaan jari jemari untuk menunjuk seseorang atau sesuatu, sebab hal itu dapat menimbulkan atau memancing respon antipati dari jamaah. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu merasa yakin bahwa materi khutbah yang disampaikannya itu bermanfaat. Nah, sesampainya pada doa, khatib sejatinya memberi isyarat dengan mengangkat kedua tangannya agar jamaah ikut berdoa. Kemudian turun dari mimbar bila muadzin telah siap untuk iqomah. Selanjutnya yaitu khatib sebelum memulai takbiratul ihram harus mengecek jamaahnya apakah sudah semua berdiri, apakah sudah rapih barisannya maksud saya. Nah, setelah itu selanjutnya bisa memulai sholat dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Nah, sekarang kita membahas unsur-unsur etika dalam kegiatan khitobah yang harus dimiliki oleh seorang khatib dan jamaah. Di antaranya yaitu yang pertama, berangkat dari rumah ke masjid dalam keadaan berwudu. Selanjutnya berangkat lebih awal, kemudian sebelum duduk, lakukanlah sholat sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga yaitu menjawab salam dari khatib. Yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Yang kelima yaitu bila khatib bersolawat, hendaknya kita bersolawat kembali sebagai jamaah. Seterusnya yaitu yang keenam,
dilarang memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Lalu dilarang berbicara dan ngobrol, dilarang bermain-main ketika mendengarkan khutbah. Nah, ketika ada jamaah yang gaduh, cukup memberi isyarat atau kode untuk mendiamkannya. Selanjutnya, tidak perlu menjawab orang yang bersin dan tidak perlu membalas salaman. Nah, bila kita datang terlambat, hendaklah kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Yang ke-12 yaitu kita berniat untuk aktualisasi pesan khotib. Nah, yang terakhir yaitu mengamini doa khotib. Nah, itulah unsur-unsur etika dalam kegiatan khutbah yang harus dimiliki khotib dan jamaah. Nah, sekarang urgensi etika dalam seluruh proses kegiatan khutbah menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan etika itu, khususnya para lelaki, melakukan etika-etika tersebut akan memperlancar dan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, plusnya yaitu menambah pahala bagi diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian pembahasan etika dalam proses kegiatan khutbah. Dalam kekurangan dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.